Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 10. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi pendengar yang baik jauh lebih sulit dari menjadi pembicara yang istimewa. Apalagi dengan kemunculan teknologi, semakin sedikit orang yang sanggup menjadi pendengar yang baik. Padahal secara biologis, kemampuan mendengar manusia 3 kali lebih cepat ketimbang berbicara. Itu berarti manusia memiliki kapasitas besar di otak untuk mendengarkan suatu hal, entah itu yang disengaja ataupun tidak. Pendengar yang baik memberikan banyak keuntungan. Selain akan lebih menguasai, juga memiliki kesempatan lebih besar untuk berhasil. Firman Tuhan hari ini dari Ulangan pasal 4, Musa mendesak bangsa Israel mendengarkan baik-baik semua ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepada mereka. Ia mengingatkan mereka bahwa sumber dan ilham pengajaran tidak lain adalah Allah sendiri yang telah berfirman kepada mereka dari tengah-tengah api di Gunung Sinai. Dalam ayat ini, Allah berinisiatif membuat bangsa itu mendengarkannya, bukan dengan telinga, tetapi mendengar dengan membuka hati, yaitu hati yang dibukakan oleh Tuhan. Seperti halnya Paulus, sebelumnya bernama Saulus, saat dia masih dikuasai kebencian, dia mengejar dan menganiaya setiap orang Kristen. Padahal telinganya sendiri telah mendengar tentang Kristus yang mati dan bangkit itu, namun hatinya tertutup untuk Tuhan. Baru setelah Tuhan Allah membuka hatinya dan menangkapnya, maka Paulus mendengar suara Tuhan hingga pertanyaannya menjadi bukti hatinya sudah terbuka kepada Tuhan. Sebab katanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah dengan telinga kita bisa mendengar suara dan kehendak Tuhan? Tidak sama sekali. Hati kita yang harus kita buka untuk Tuhan. Hati kita dibuka untuk tempatnya Roh Kudus. Sehingga dengan hati yang terbuka, telinga kita akan peka mendengar suara dan kehendak Tuhan. Marilah mengatakan kepada Tuhan, "Bukalah hatiku ya Tuhan, hati yang mau mendengarkan-Mu." Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kuasa, Engkau memberi kami telinga untuk mendengar, tetapi seringkali tertutup untuk mengenali suara Tuhan. Hati yang Engkau bukakan, itulah kerinduan kami, sehingga suara dan kehendak-Mu nyaring, bersemayam di dalam hati kami. Jadikanlah kami bukan hanya pendengar yang baik, tetapi juga sebagai pelaku dan pelaksana firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami beserta keluarga kami, berkati usaha maupun pekerjaan kami. Demi Kristus, kami berdoa dan berseru. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, dan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.